Halo sobat, ketemu lagi sama saya. Nah, sesuai dengan thumbnail aku nih ya, bisa dilihat di situ konten saya itu kena klaim hak cipta, tapi masih bisa monetisasi. Terus kemarin juga di short banyak yang nanya masalah ini itu, dan kebetulan harus memang dijelaskan pakai video, panjang kalau pakai komentar. Nah, sekarang kita bagi konten itu menjadi dua jenis ya. Yang satu konten yang harus pakai unsur klaim hak cipta, yang dua konten yang nggak wajib pakai unsur hak cipta. Yang pertama, konten yang terpaksa kena klaim hak cipta itu adalah konten yang apabila kita hapus atau kita ganti media atau unsur yang terkena klaim hak cipta itu jadi hilang esensi dari konten tersebut. Contohnya konten video karaoke, musik, remix, atau tutorial musik, tutorial main alat musik yang pakai lagu orang, tutorial nyanyi dan lain sebagainya ya, yang pakai lagu orang. Kalau kita ganti lagunya, misal karaoke, kita ganti lagunya, ya masa judul thumbnail kita karaoke Rhoma Irama apa gitu ya, isi suaranya nggak sesuai, kan juga hilang esensi. Tujuan kita jadi hilang, malah bisa mengurangi jumlah penonton. Atau cover musik, kamu cover lagu orang, lagunya Denny Caknan misalkan, tapi ternyata pas kena klaim hak cipta kamu hapus, nah itu bisa malah bahaya. Solusinya biarkan aja, selama itu hanya sekedar klaim hak cipta, bukan teguran hak cipta ya. Jadi biarkan aja. Tapi kalau itu teguran hak cipta, maka nanti di notifikasi pemberitahuan teguran itu ada petunjuknya. Si pemilik hak cipta itu minta kamu hapus atau minta kamu, adalah pokoknya petunjuk. Setiap kali kena teguran itu beda-beda tergantung dengan pemilik hak ciptanya. Tapi kalau cuma klaim bukan teguran, biarkan aja. Nanti ujung-ujungnya kita dapat penghasilan yang dibagi dua dengan pemilik hak cipta. Itu kekurangannya kalau kena klaim hak cipta ya. Selanjutnya, nah ini sesuai dengan pertanyaan dari Bang Humaydi ini ya. Pertanyaan saya, kalau konten kamu gaming, kenapa harus pakai konten yang kena hak cipta? Suara misalkan, lagu yang kena hak cipta ya. Kalau misalkan dihapus, itu kan nggak ngaruh ke konten kamu, nggak ngaruh ke tujuan dan isi dari konten kamu, tetap ya. Jadi ada beberapa konten gaming, vlog, konten prank, konten tutorial, konten komedi dan lain sebagainya, itu kan nggak harus masukkan suara yang ada lagunya, apalagi lagunya punya orang. Bisa diisi pakai suara kamu sendiri ya, suara temen kamu, dialog dan lain sebagainya. Jadi itu kalau misalkan kena klaim hak cipta, hapus saja. Kenapa harus dihapus? Karena walaupun klaim hak cipta itu bisa monetisasi, tapi monetisasinya terbatas. Jadi penghasilan kita itu dibagi dua dengan pemilik hak cipta. Beda dengan konten yang tidak terkena klaim hak cipta. Makanya usahakan kalau konten-konten ini, konten gaming, vlog, prank, tutorial, jangan sampai pakai unsur yang kena klaim hak cipta. Solusinya ganti segmen. Atau kamu mau buat konten ya pakai konten yang jangan kena klaim hak cipta. Kalau sudah kena klaim, ganti segmen atau yang terkena klaim hak cipta dengan unsur yang tidak milik hak cipta. Kamu bisa cari di YouTube, di Google, atau kreator studio YouTube untuk mendapatkannya. Kenapa? Ya karena kalau kena klaim hak cipta, pendapatan kita terbatas. Itu sangat terasa, 50-50. Ibaratkan kita dapat $10, maka kita cuma dapat $5, yang $5 ke pemilik hak ciptanya. Itu kalau klaim hak cipta ya. Tapi kalau kena teguran, itu bahaya, monetisasi juga akan terganggu nantinya. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.